Halo, perkenalkan nama saya Deta Cahya Ramadhani, NIM 21070010005, Prodi Tari. Kuliah kerja nyata atau KKN adalah salah satu bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang diadakan oleh kampus. Kuliah kerja nyata pada tahun 2020 ini diadakan secara mandiri atau lewat daring, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang merebak di hampir seluruh dunia. Pandemi COVID-19 telah merubah segala bentuk dari mulai pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan lain sebagainya. Dalam dunia pendidikan seperti sekarang ini, banyak kelas atau sekolah-sekolah yang diliburkan karena adanya anjuran physical distancing. Termasuk pada kegiatan KKN di wilayah kampus ISI Denpasar telah mengadakan KKN secara daring. KKN pada tahun 2020 ini tentunya sangat berbeda dengan tahun yang lalu dikarenakan situasi dan kondisi pandemi seperti ini. KKN di ISI Denpasar mengadakan KKN mandiri atau berbasis online. Jadi pada tahun ini KKN ISI Denpasar diadakan di tempat tinggal asal atau di desa-desa mahasiswa tinggal. Jadi KKN dilakukan atau dilaksanakan di mana mahasiswa itu tinggal, seperti saya yang sedang tinggal di wilayah Banjarnegara, Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Program kerja saya yakni adalah program kerja cara pembuatan cairan desinfektan menggunakan cairan pemutih baju. Kenapa saya memilih proker tersebut? Dikarenakan sesuai dengan anjuran pemerintah, kita tidak disarankan untuk membuat kegiatan yang bersifat bergerombol karena ada anjuran physical distancing. Maka dari itu saya membuat sosialisasi cara pembuatan cairan desinfektan menggunakan cairan pemutih baju. Cara sosialisasi yang saya lakukan pun berbeda dengan cara sosialisasi pada umumnya. Dikarenakan kita tidak disarankan untuk membuat kegiatan yang bergerombol, maka dari itu kegiatan sosialisasi yang saya lakukan ini mengunjungi rumah-rumah warga di sekitaran Banjarnegara. Rencana dan teknik pelaksanaan program kerja saya yakni pada minggu pertama saya melakukan survei harga cairan pemutih baju dengan botol semprot travel size. Kenapa saya menggunakan botol semprot travel size? Karena selain untuk meminimalisir biaya, saya menggunakan botol travel size agar masyarakat Banjarnegara dapat menggunakannya ketika mereka berada di luar rumah. Seperti mungkin mereka sedang pergi ke warung-warung karena kita tidak tahu kondisi kursi atau meja yang mereka akan tempati. Sebelum itu kita bisa menyemprotnya menggunakan cairan desinfektan tersebut. Pada hari kedua, di minggu pertama, masih dalam minggu pertama, saya melakukan pembuatan brosur. Pada pembuatan brosur, saya membuat melalui aplikasi Canva yang telah tersedia di Google. Masih dalam minggu pertama, pembuatan video tutorial. Jadi ada dua opsi ketika masyarakat sebagai sasaran pada saat sosialisasi kurang mengerti, masyarakat dapat melihatnya melalui brosur ataupun dapat melihatnya melalui video tutorial yang saya buat. Jadi kesimpulannya adalah ketika masyarakat yang saya jadikan sebagai sasaran kurang mengerti dengan penjelasan yang saya berikan, masyarakat dapat melihat melalui brosur dan link YouTube yang sudah tersedia di brosur tersebut. Pada minggu kedua saya melakukan sosialisasi sebanyak dua kali dalam seminggu. Jadi target saya selama KKN 1 bulan ini sebanyak 50 warga karena jumlah botol semprot yang saya beli sebanyak 50 buah. Pada minggu kedua target sosialisasi saya adalah sebanyak 25 warga sekitar Banjarnegara. Jadi dalam 1 minggu karena saya melakukan
2 kali atau 2 hari pengambilan sosialisasi. Saya mentargetkan 25 dalam 1 minggu, dalam minggu kedua. Lalu minggu ketiga saya mentargetkan kembali sama seperti minggu kedua. Saya mentargetkan dalam minggu ketiga, saya mentargetkan 25 warga yang akan saya berikan sosialisasi cara pembuatan cairan desinfektan menggunakan cairan pemutih baju dan mendapatkan cairan desinfektan travel size. Sesuai dengan pemilihan target sebanyak 50 warga yang akan menjadi sasaran sosialisasi saya telah menuntaskan program kerja saya di minggu ketiga. Jadi minggu keempat saya melakukan pembuatan laporan secara khusus agar saya lebih fokus untuk membuatnya, dan pembuatan video akhir pada minggu keempat. Jadi proker yang saya laksanakan hanya pada minggu kedua dan ketiga, karena yang pertama adalah proses sebelum saya melakukan sosialisasi seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, saya melakukan sosialisasi dalam seminggu sebanyak 2 kali, dan ketiga sama seperti pada minggu kedua. Dan minggu keempat saya hanya melakukan pembuatan laporan secara mengkhusus dan pembuatan video akhir yang digunakan sebagai bukti telah selesai melaksanakan KKN pada tahun 2020 ini. Seperti itu. Berikut adalah penayangan proses dari sebelum KKN dimulai dan telah selesai dilaksanakan secara baik. Sekian adalah penayangan video KKN yang saya lakukan, yang saya laksanakan di wilayah Banjarnegara, Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sekian, terima kasih.